Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faros Abista Swangga dengan NIM 1090 6250 0012. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 mengenai data control language. Untuk langkah pertama, saya membuat database dengan nama dbcampus_nim saya. Dan saya membuat beberapa tabel seperti tabel mahasiswa, mata kuliah, dan tabel nilai. Yang dimana tabel nilai ini merujuk pada suatu primary key dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah untuk ditampilkan di tabel nilai. Dan di bawah sini saya sudah menyiapkan sampel datanya. Mulai dari tabel mahasiswa saya sudah memasukkan 5 data, lalu untuk mata kuliah juga 5 data beserta dengan nilai ada 5 data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait membuat 2 user dari nama saya sendiri untuk di database yang telah dibuat di dbeaver tadi. Untuk langkah-langkahnya adalah pergi ke terminal dari Laragonia. Lalu di sini kita bisa masuk ke MySQL dengan username root untuk mengakses seluruh hak database-nya. Dan jika di sini sudah ada terlihat connection SQL-nya, kita bisa mulai untuk menggunakan, kalau tidak kita show database dulu untuk apakah sudah benar di SQL-nya sudah masuk. Lalu jika sudah, bisa menggunakan, karena tadi saya menggunakan DB Campus, use DB Campus. Ini untuk menggunakan database yang telah dibuat tadi di Beaver ini. Lalu enter. Dan di sini sudah, kalau sudah terlihat database change seperti ini, berarti kita sudah berada di database yang telah dibuat. Dan sekarang saya akan membuat role yang pertama, yaitu create user. Nah, ini adalah untuk membuat username dari role tersebut. Saya menggunakan nama depan saya, faros@localhost, yang akan saya beri password menggunakan identified by, dan identified ini berfungsi untuk memberikan password. Sini saya akan memberi password keempat. Nah, di sini untuk data role yang pertama, saya membuat Faros dengan passwordnya adalah Faros134. Lalu bisa di enter. Ini adalah hasil yang telah dijalankan. Dan selanjutnya untuk role yang nama belakang, kita bisa buat create user abista at localhost, dan saya akan memberi password identified by abista 4567. Dan di sini kedua role telah terbuat untuk database yang di DB Campus. Oke, untuk yang kedua di sini adalah memberikan hak akses untuk dua role tadi. Yang pertama Faros dan Abista. Untuk role Faros di sini hanya bisa diberikan role dengan hak akses insert. Dari situ kita bisa mulai dengan memberi grant atau memberikan hak akses insert di DB Campus 1090. Kita mau memberikan hak akses ini di tabel mahasiswa kepada role yang pertama adalah at local
lalu tinggal klik enter. Nah, di sini fungsi dari query grant adalah untuk memberikan hak akses insert di DB Kampus dengan tabel mahasiswa kepada role pertama, yaitu Faros at localhost. Dan di sini kita bisa melakukan refresh aksesnya dengan menggunakan class privilege. Di sini pasti di bagian grant insert ini sudah bisa diakses karena kita sudah melakukan refresh. Oke, untuk mengetes apakah query-nya sudah berhasil atau belum untuk memberikan hak akses, saya akan masuk ke SQL dengan username dan password adalah dibuat tadi. MySQL min-u MySQL usernya adalah Faros dengan kita akan masukkan passwordnya. Passwordnya adalah, nah di sini sudah masuk ke bagian MySQL dan di sini kalau kita sudah masuk ke bagian role yang pertama, kita bisa langsung menggunakan DB Kampus. Use DB Kampus plus lalu enter, dan kita sudah masuk ke database yang tadi. Dan sekarang saya akan mencoba terkait apakah user ini memang sudah bisa melakukan insert dengan menggunakan insert into mahasiswa dengan values yang pertama adalah name, tiga, lalu namanya adalah nama dan jurusan. Angkatan 2025. Dan ini jika kita bisa memasukkan ini ke dalam tabel, maka tandanya adalah bahwa si user ini bisa memasukkan dengan akses insert. Oh sorry, ada name-nya values-nya adalah 1090 780 5. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di bagian role yang pertama yang Faros ini sudah bisa melakukan insert. Di sini saya melakukan insert ke tabel mahasiswa dengan value-nya adalah dengan name ini. Namanya adalah Angelina Jill, jurusan Sistem Informasi, tahun masuk segini dan IPK segini. Dan di sini query sudah terlihat oke dan satu row affected. Dan ini adalah pembuktian bahwa si role ini bisa melakukan insert. Dan kita akan coba jika role ini melakukan select apakah dia bisa. Seharusnya kan tidak bisa karena memang tidak diberikan akses select all from mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat error karena memang di role ini tidak diberikan hak akses untuk menselect suatu tabel di database kampus ini. Oke, untuk bagian yang role kedua, untuk role Abista di sini hanya bisa melakukan select dan role tersebut tidak akan bisa melakukan insert di dalam tabel mahasiswa. Oke, langsung saja kita. Di sini kita login lagi menggunakan user root untuk memberikan hak akses terlebih dahulu kepada role kedua. Dan di sini kita menggunakan use db
di dalam database ini, sekarang saya akan memberikan hak akses kepada role kedua yaitu Abista untuk hanya bisa melakukan select. Seperti role yang pertama tadi kita menggunakan grant, bedanya adalah di sini saya akan menggunakan select. Kalau tadi menggunakan insert untuk memasukkan, di sini saya akan melakukan select untuk melihat di DB Campus. DB Campus. Grand select on DB Campus plus 9650 di tabel mahasiswa kepada role kedua yaitu Abista at localhost. Nah, di sini untuk memberikan hak akses select kepada role kedua yaitu Abista sudah bisa dilakukan, dan ini adalah penjelasannya. Yang pertama grant, sama seperti tadi untuk memberikan hak akses, dan hak akses yang diberikan di sini adalah select di DB Campus di tabel mahasiswa kepada role kedua yaitu Abista. Dan sama seperti tadi kita akan melakukan flash privilege. Dan setelah kita melakukan flash privileges, kita bisa exit lagi. Dan sekarang kita akan masuk dengan user Abista dan memasukkan password tadi. Nah, di sini sudah masuk ke database tadi, masuk ke SQL dengan role Abista. Dan sekarang saya akan menggunakan use database-nya. Use DB Campus. Dan di database kampus ini sekarang saya akan menuju coba apakah user ini bisa melakukan select pada tabel mahasiswa dengan cara select all from mahasiswa. Nah, di sini untuk di role kedua dalam query select, di sini user Abista sudah bisa melakukan select untuk melihat data-data yang ada di dalam tabel Abista, di dalam tabel mahasiswa di database kampus. Dan sekarang saya akan mencoba apakah di role ini bisa menggunakan insert. Dan sesuai peraturan tadi, kita tidak memberikan hak akses insert di role ini, maka seharusnya di database ya di role ini tidak bisa melakukan insert. Values-nya adalah tahun masuknya 2025, IPK-nya 3,4. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di role yang kedua, di role Abista itu tidak bisa melakukan insert. Dengan keterangan error bahwasannya di sini dia tidak bisa melakukan insert di role ini karena memang di role Abista itu tidak diberikan hak akses insert. Maka dari sini disimpulkan bahwa tabel role yang kedua sudah bisa melakukan select dan sudah tidak bisa melakukan insert. Lalu untuk yang keempat, di sini ada latihan untuk memberikan hak akses kepada kolom spesifik di bagian role yang kedua, yaitu role Abista, pada tabel mahasiswa. Dan yang pertama yang harus dilakukan adalah mencabut dulu hak aksesnya. Sini saya akan login lagi menggunakan root untuk membuat hak akses yang ada pada role Abista dicabut dengan menggunakan revoke. Revoke berfungsi untuk mencabut hak akses select pada DB Campus.
di bagian tabel mahasiswa kita akan mencabut dari user yang kedua yaitu Abista. Nah, di sini untuk bagian akses pada yang pertama tadi, yang select itu sudah dihapus, dan sekarang saya akan memberikan hak akses baru yang spesifik kepada role Abista ini dengan menggunakan grant select. Dan di sini kita akan spesifik, kita bisa memilih untuk name, nama, dan jurusan. Kita akan membuat bahwa user ini role ini bisa men-select hanya pada name, nama, dan jurusan di DB kampus. Pada tabel mahasiswa karena kita akan memberikan hak akses, kita akan memberikan kepada user kedua yaitu Abista localhost dan di sini sudah memberikan hak akses penuh terkait beberapa kolom di tabel mahasiswa yaitu name, nama, dan jurusan. Dan seperti biasa kita akan melakukan class privileges untuk merefresh hak akses yang diberikan. Dan jika sudah, kita exit dan kita akan masuk menggunakan role Abista. Dan di sini sudah masuk ke bagian SQL dengan role Abista dan kita akan menggunakan use DB campus. Dan sekarang kita akan mengetes apakah si user ini bisa melakukan select. Kita akan melakukan select name, nama, jurusan from mahasiswa. Seharusnya kalau misalnya ini di run, hasilnya akan muncul beberapa nama dan data-data yang ada di tabel mahasiswa. Ini adalah hasilnya. Kita bisa melihat name, nama, dan jurusan. Tapi kalau kita akan memilih IPK, misal kita akan select IPK from mahasiswa, maka akan terdapat error karena hak akses yang diberikan di user Abista ini tidak menginputkan bahwa di user ini bisa melihat IPK yang ada pada mahasiswa. Dan kalau kita melakukan select all, kita akan melakukan select all from mahasiswa, maka hak akses ini juga akan ditolak karena kita memang hanya memberikan 3 hak akses yang bisa dilihat, yaitu name, nama, dan jurusan. Oke, untuk yang terakhir, untuk bagian revoke atau pencabutan hak akses dan audit dari hasilnya, kita bisa mulai dari exit, lalu kita login menggunakan MySQL. Kita usernya menggunakan root karena kita akan mencabut hak akses dari 2 role yang ada, dan di root ini kita akan menggunakan use DB untuk memasukkan di bagian mana kita akan menghapus role mana yang memiliki akses terhadap database ini. Dan kalau kita sudah masuk ke database-nya, kita bisa mulai melakukan revoke. Kita akan mencabut hak akses dari role pertama, Faros. Dia bisa melakukan insert. Maka kita akan menghapus dengan menggunakan insert. Kita akan revoke insertnya. Revoke insert dari DB kampusnya. Di tabel mahasiswa dari
kita akan mencabut dari user Faros. Lokal. Nah, di sini revoke insert di DB kampus pada tabel mahasiswa dari user yang Faros, yang user pertama. Dan kita bisa langsung enter aja. Oke. Dan untuk revoke yang kedua, revoke. Nah, yang kedua ini di bagian role Abista, dia adalah select. Dia revoke select, dan spesifiknya karena tadi udah spesifik, kita akan revoke name, nama, dan jurusan. On DB kampus, di tabel mahasiswa, from, role kedua adalah Abista. Di sini revoke selectnya udah spesifik ke name, nama, dan jurusan. Di DB kampus, tabel mahasiswa dari Abista dan localhost. Kita bisa enter. Revoke select name, nama, jurusan, DP kampus, satu kampus 1090 mahasiswa from Abista at local. Nah, di sini untuk revoke yang kedua sudah selesai. Jadi yang pertama tadi saya menggunakan revoke yang revoke insert ini. Saya menggunakan revoke insert di DB kampus pada tabel mahasiswa. Dari role pertama yaitu role Faros. Dan untuk role yang kedua, saya menggunakan revoke select, dan karena tadi di bagian keempat itu kita sudah mengubah selectnya menjadi selectnya berubah menjadi ini ya, kayak spesifik ke dalam name, nama, dan jurusan. Maka di sini kita akan spesifik juga melakukan pencabutan selectnya di name, nama, dan jurusan. Sama di DB kampus, di tabel mahasiswa dari role-nya yaitu Abista at localhost. Dan sekarang kalau kita ingin mengetes, kita tinggal show grants. Kita show grants dari role pertama dulu, yaitu Faros at localhost. Nah, dan di sini tertera bahwa usage telah ini. Dan untuk yang kedua, show grants untuk role Abista, localhost. Nah, dan ini juga udah tidak ada ya untuk bagian seluruh aksesnya. Di bagian Faros maupun Abista itu tidak ada akses yang diberikan lagi, karena memang saya sudah mencabut dari yang mulai Abista itu sudah tidak ada hak untuk melakukan insert, dan untuk yang untuk Faros tidak bisa melakukan insert, dan yang Abista tidak akan bisa melakukan select.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.